Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, kembali bertemu dan semoga sehat selalu. Kali ini kita coba memberikan sebuah tinjauan ya, ataupun ya amatan terhadap pernyataan Rocky Gerung yang dinilai menghina Presiden Jokowi. Dan di sini kita melihat lagi-lagi ada pihak yang langsung membuat laporan ke Barreskrim, membuat sebuah pernyataan bahwa Jokowi telah dihina oleh Rocky Gerung. Namun seperti apa sebenarnya berdasarkan berita yang saya amati, tampak memang sepertinya ada sebuah dua argumen antara satu dengan yang lainnya berbeda secara mungkin tanda kutip ekstrim ya. Rocky Gerung dilaporkan ke polisi karena dinilai menghina Presiden Jokowi. Pelapornya adalah relawan pendukung Jokowi, yaitu yang berada di dalam Barikade 98. Di situ ketuanya langsung, Benny Ramdhani, melaporkan Rocky Gerung ke Badan Reserse Kriminal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin 31 Juli 2023. Dia mengatakan ini adalah pernyataan yang bisa dikategorikan penghinaan terhadap Presiden, ujar Benny Ramdhani. Sahabat sekalian, apa yang sebenarnya menjadikan ya seorang Benny melangkah secara hukum atau menempuh jalur hukum dengan apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung? Pernyataan Rocky Gerung memang menggunakan diksi-diksi yang mungkin kita tidak semuanya bisa familiar, tetapi itu memang ada dan boleh jadi itu adalah sebuah sikap yang memang berasal dari sebuah nalar kritis Rocky Gerung itu sendiri. Pernyataannya di detik.com ini yang kata-kata kasar atau kalimat kasar disensor. Jadi saya bacakan saja yang baik-baik ya, dalam pengertian tidak disensor gitu ya. Karena saya yakin sahabat semua juga sudah mengikuti apa yang terjadi pada kasus Rocky Gerung dilaporkan diduga menghina Presiden Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak mikirin nasib kita. Nah, setelah ada kalimat itu, barulah kemudian Rocky sampai pada satu kesimpulan yang menyebut bahwa kalau seperti itu, presiden adalah dadadadadad. Nah, kira-kira begitu. Nah, sahabat kalian, laporan tersebut ternyata ditolak ya oleh Barreskrim karena seharusnya ada klarifikasi dari pihak Presiden Jokowi yang merasa dirugikan. Namun dia tidak menutup kemungkinan aduannya itu akan menjadi laporan. Karena menurut mereka bahwa untuk laporan itu harus ada klarifikasi Bapak Presiden selaku orang yang merasa dirugikan, kata dia. Dan ini pun kemungkinannya ini akan masih bentuk pengaduan Dumas atau pengaduan masyarakat, tapi masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan tambahnya. Sahabat sekalian, dengan demikian maka langkah yang ditempuh oleh Benny dalam hal ini bersama organisasinya menunjukkan bahwa belum sepenuhnya langsung bisa diterima oleh Polri. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sebaiknya memang langkah-langkah yang lebih proaktif dalam pengertian tidak terburu-buru ke ranah hukum jauh lebih menarik dibandingkan langsung melakukan aduan-aduan yang pada akhirnya sebuah pernyataan seringkali dipandang dalam perspektif yang lebih luas sebagai upaya-upaya pembungkaman. Dan kalau ini misalnya menjadi sebuah perdebatan, tentu saja akan menarik karena ada sebuah ya pikiran yang bertemu kemudian dipertentangkan dan di sana kemudian akan terlihat mana yang memang memiliki dasar argumen yang kuat,
kemudian bisa membuat masing-masing pihak merasa apa yang harus menjadi tanggung jawabnya dan dijalankan, dan dengan begitu akan membawa satu kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Tetapi mungkin karena kulturnya belum semua orang sekelas Rocky, itulah juga yang menyebabkan banyak pihak yang mungkin gagal paham atau sulit untuk mencerna. Sekalipun tentu saja Rocky Gerung juga harusnya semakin hari mampu memberikan atau mengambil diksi-diksi yang mungkin masyarakat bisa menerima. Tetapi tentu saja sebagai seorang intelektual, Rocky Gerung punya pertimbangan dengan diksi-diksi yang telah dipilihnya. Kita tidak tahu, yang pasti kita coba melihat semua ini secara jernih. Kalau kita perhatikan argumentasi dari Benny Ramdhani yang merupakan ketua Barikade 98, argumennya adalah presiden kita ini hasil dari proses demokrasi yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Presiden kita diakui bahkan disegani oleh presiden-presiden dunia lainnya, sehingga apa yang dilakukan Rocky Gerung itu menghancurkan, meluluh lantakkan kesabaran kami, ungkapnya. Di sini kita bisa pahami bahwa seorang presiden itu diakui oleh mayoritas rakyat dalam pengertian dipilih, kemudian presiden seluruh dunia atau presiden dunia lainnya menghargai. Oleh karena itu tidak boleh ada rakyat yang menghina Presiden Jokowi atau presiden yang terpilih. Nah, ini adalah bangunan argumentasi dari Benny Ramdhani. Lalu bagaimana bangunan argumentasi dari Rocky Gerung? Rocky Gerung juga memiliki bangunan argumentasi atas apa yang diucapkannya. Dia mengatakan bahwa yang boleh terhina hanyalah manusia, karena dia punya martabat. Presiden tidak punya martabat, karena presiden bukan orang, presiden itu fungsi. Ungkapnya saat mengisi dialog akal sehat bertajuk Etika Politik Mematangkan Demokrasi Indonesia di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Senin 31 Juli 2023. Jadi, yang saya hina bukan Jokowi, tapi kedudukan dia sebagai presiden yang kita pilih bersama-sama. Lanjutnya, sahabat sekalian, dua argumen ini mana yang kemudian lebih tepat mungkin ya secara akal sehat atau secara intelektual atau mungkin dalam konteks pemahaman masyarakat secara umum. Dan kalau ini memang beradu, ya saya kira menarik dalam pengertian kita mendapatkan satu argumen-argumen penting untuk melihat bagaimana seorang dengan jabatannya. Sekalipun tentu saja penggunaan diksi yang lebih halus, lebih normal, lebih dikedepankan ya. Nah, tetapi ya inilah ya sesuatu yang kalau normal-normal saja mungkin tidak ada bahasan, dan karena ucapan Rocky Gerung itulah kemudian muncul ya karena tanda kutip kehebohan seperti sekarang. Rocky melanjutkan argumentasinya bahwa presiden kita pilih setiap 5 tahun. Mana ada martabat berganti setiap 5 tahun. Jadi kacau cara berpikir bangsa ini. Tidak boleh ada personifikasi pada Presiden Jokowi, jelasnya. Sahabat kalian, menarik ya, dan dua argumen ini saya kira penting untuk menjadi sebuah lanjutan diskusi. Yang pasti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang bermasyarakat ya bernegara di negeri ini, menggunakan hal-hal yang secara langsung membawa dampak kebaikan. Tetapi kalaupun ada mispersepsi atau misunderstanding satu dengan pihak lain, ya seharusnya diselesaikan dengan kekuatan bangunan argumentasi supaya budaya untuk dialog ini menjadi semakin hangat, semakin terjadi dan membumi begitu. Tetapi kalau kita lihat secara umum ya, misalnya soal jabatan. Jabatan itu memang diberikan dalam konteks kerja atau organisasi untuk menunjukkan tingkat tanggung jawab seseorang. Yang itu didasarkan pengalaman, keterampilan, dan karena itu jabatan dengan pribadi memang berbeda. Ya, contoh misalnya seseorang bisa saja menjadi seorang CEO, memiliki tanggung jawab memimpin perusahaan. Namun hal ini tidak mencerminkan bahwa siapa mereka yang duduk di CEO itu adalah orang yang seperti dibayangkan orang. Seorang CEO bisa juga menjadi seorang ibu, suka bermain piano, atau seorang penyuka buku. Tapi intinya memang manusia dengan jabatan itu menunjukkan bahwa ketika ada jabatan diemban, maka seharusnya dia punya konsentrasi, fokus, dan tuntas di dalam
menjalankan fungsi-fungsi sebagai pribadi yang menjabat. Dan ketika kemudian dalam posisi menjabat itu dapat kritik atau mungkin dalam tanda kutip hinaan, maka sebenarnya memang bukan manusianya, tetapi lebih kepada kinerjanya. Tetapi apakah seperti itu? Saya kira masih banyak perspektif lain dan kita terbuka untuk melihat perspektif-perspektif yang lainnya. Intinya satu, bahwa kita sebagai anak bangsa tetap bersatu, jangan karena ada sebuah kontestasi politik kita terpecah belah. Saya kira ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.